Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bertemu lagi dengan saya di channel Jeda Sidang, channel yang membahas putar hukum. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hukum harta bersama setelah suami meninggal dunia. Untuk itu saya mohon teman-teman bisa menonton video ini sampai selesai, jangan skip, dan mudah-mudahan ada ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua ya. Baik teman-teman, langsung saja kita tonton video berikut ini. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan memberikan kembali ulasan terkait harta bersama. Walaupun mengenai hal ini pernah saya sampaikan di vlog sebelumnya, tidak ada salahnya saya sampaikan kembali ini supaya diingat kembali oleh teman-teman. Jadi harta bersama itu di negara kita itu diatur di dalam dua peraturan, yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 dan juga dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam atau dikenal dengan KHI, Kompilasi Hukum Islam. Dan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi dapat dipahami, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sehingga antara suami dan istri punya hak yang sama atas harta yang dimiliki selama perkawinan tersebut. Dan berikutnya di dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97 kompilasi hukum Islam disebut bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas satu, harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan, atau harta bawaan suami, kita mengenalnya demikian. Yang kedua, harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan atau harta bawaan istri. Dan yang ketiga, harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri atau harta bersama, atau juga disebut dengan harta gonogini. Yang keempat, harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan sedekah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. Yang kelima, harta hasil hadiah, hibah, waris, dan sedekah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. Dan apabila kita mengacu kepada pasal-pasal tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata ada 3 kategori harta. Pertama, harta bersama. Yang kedua, harta bawaan. Dan yang ketiga adalah harta hadiah, hibah, waris, sedekah, yang walaupun itu muncul dan timbul di dalam masa perkawinan, tidak disebut sebagai harta bersama, tetapi merupakan harta bawaan dan dalam penguasaan masing-masing suami atau istri. Jadi, pada prinsipnya, bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam hal ini yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Dan jika merujuk pada ketentuan tersebut, berarti bagi yang beragama Islam berlaku ketentuan pembagian harta bersama menurut kompilasi hukum Islam. Sedangkan bagi yang beragama selain Islam dapat tunduk pada ketentuan dalam pasal 128 KUH Perdata. Di dalam bab 2 ini saya akan membahas mengenai harta bersama setelah suami meninggal, yang merupakan headline vlog ini. Menurut pasal 126 KUH Perdata, harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena kematian. Jadi, sangat jelas berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal suami meninggal, maka istri berhak atas separuh harta bersama sebagai bagian miliknya, sedangkan sisanya menjadi harta yang diwariskan kepada ahli waris suami.
Dan kemudian hal ini ditegaskan di dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 3764 PDT tahun 92 tanggal 30 Maret tahun 92 yang kaidah hukumnya menyatakan seorang janda akan mendapat setengah bagian dari harta bersama dan setengah bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari almarhum suaminya. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, harta bersama setelah suami meninggal dunia dibagi menjadi sebagi berikut. Setengah menjadi hak harta bersama istri atau janda, dan sisanya atau setengahnya itu kemudian itu diwariskan kepada ahli waris suami. Dalam bab 3, saya akan membahas mengenai cara pembagian harta waris suami yang meninggal dunia, baik menurut kompilasi hukum Islam ataupun baik menurut KUH Perdata. Berikut cara pembagian dengan ilustrasi jika suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan 2 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki, kemudian orang tuanya dua-duanya masih hidup. Perlu saya tegaskan kembali, ini pembagian waris dari harta yang setengahnya tadi ya. Jadi setengahnya sebelumnya ini diilustrasikan telah diberikan kepada istri sebagai hak harta bersama, dan setengahnya baru dibagikan kepada ahli waris suami dengan pembagian sebagai berikut. Untuk yang beragama Islam, istri kembali mendapatkan bagian 1/8 sebagai hak ahli waris. Orang tua masing-masing mendapatkan 1/6, ibu 1/6, ayah 1/6. Setelah itu sisanya baru dibagikan kepada anak-anak dengan ketentuan 2:1. 2 untuk anak laki-laki dan 1 untuk anak perempuan. Bagi yang beragama non-Islam, istri dan anak-anak semua mendapat bagian yang sama, dan orang tua tidak mendapat bagian warisan karena termasuk ahli warisan golongan kedua. Jadi dalam KUH Perdata atau hukum waris bagi non-muslim, orang tua itu termasuk ahli waris golongan kedua, dan tentunya haknya terhalang karena masih ada ahli waris golongan ke-1, yaitu istri dan anak-anak. Hal ini seperti diatur dalam ketentuan pasal 852 BW dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, berhak mendapat warisannya itu suami atau istri dan anak-anak. Masing-masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya. Kemudian dalam pasal berikutnya, apabila tidak ada orang tua sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat 1/4 dari warisan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman, dan apabila ada masukan, kritik, dan juga saran, silakan sampaikan di komen. Dan tidak lupa, saya juga sekali lagi berharap teman-teman dengan keikhlasannya untuk subscribe, like, dan boleh share juga, tentunya juga dibunyikan tombol loncengnya. Itu dari saya teman-teman. Akhirul kalam, saya ucapkan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.